إلى هذه النية ولكنة صلى على حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر إمام جنيد البغدادي وخصوصا yang santri mulia Syekh Abdul Halim Al-Basri membaik birrul wajid mudarat mualim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azakum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang surat-surat beliau yang ditujukan kepada saudara-saudaranya dan memberikan pemahaman serta mengingatkan bahwasanya hidup yang paling damai, hidup yang paling tentram, hidup yang paling nyaman dan selamat dunia akhirat ialah bagi orang-orang yang selalu menuju dan tentunya berjalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaksud ialah bahwasanya kedamaian yang ada di dalam hati kita itu apabila kita mampu menjadikan hati itu sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan qalbu mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Jadi, kalau hati ini adalah sudah dipenuhi oleh sampah-sampah dunia. Yang kami maksud sampah-sampah dunia ialah harta benda dan berbagai macam kesukaan tentang duniawiyah. Itu akan menjadi sampah-sampah di dalam diri kita yang menjadi pengap dan tidak menutup kemungkinan terbakar menjadi api di dalam hati yang disebut oleh Allah azabun alim, yakni azab yang sangat pedih. Artinya hati yang terlalu tersayat-sayat akibat terpengaruh dan terpola hidup kita oleh nafsu,
nafsu yang meliputi diri kita. Anak-anakku semuanya. Jadi, hati yang telah tercemari oleh berbagai macam dunia, yang kami maksud di sini ialah bahwa seseorang disebut tercemari atau menyimpan sampah-sampah di dalam rumah Allah, yaitu hati kita, menyimpan sampah-sampah di dalam jiwa kita, pasti pengap. Ini keterkaitannya dengan kecintaan. Saya runut sedikit sebelum sampai pada pengertian di sini. Pertama ialah simpatik, suka. Yang kedua tumbuh, rasa cinta. Yang ketiga akhirnya tumbuh ketaatan dan kepatuhan, yang akhirnya diakhiri dengan pengabdian. Kata ketaatan dan kepatuhan itu bukan berarti kita taat dan patuh dalam peraturan. Taat dan patuh di sini ialah kita lebih cenderung memuja dan lebih mengutamakan kepadanya dalam hal apa saja. Pertama, suka. Suka dalam arti simpatik, suka dengan sesuatu apa saja. Baik artinya benda-benda yang mati atau yang bergerak, atau dalam bentuk wujud manusia sekalipun, makhluk-makhluk lain, masuk binatang dan lain sebagainya. Tumbuh rasa cinta yang dibalut oleh kasih sayang. Kemudian akhirnya mewujud menjadi taat dan patuh, yang diakhiri dengan pengabdian. Sementara tidak ada dan tidak boleh pengabdian itu kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian cinta terhadap benda-benda, cinta terhadap sesuatu apa saja, istri terhadap suami, suami terhadap istri, terpaut dan terpesona pada pola kehidupan duniawiya physically, itu pasti akan menjadikan dirinya tersayat-sayat karena hatinya telah dipenuhi oleh sampah-sampah itu. Oleh karenanya Bapak sering menjelaskan kepada kalian, coba kalian baca lagi ya. Seperti yang Bapak tulis di dalam diagram Nur Muhammad, jika ingin dicintai Allah, maka jangan mencintai sesuatu selain dirinya. Jika ingin dicintai sesamamu, sahabatmu, siapa saja, maka jangan engkau mengharap sesuatu yang ada padanya. Cintailah sesuatu itu atas dasar memelihara amanat Allah, memelihara anugerah Allah, bukan didasari oleh ambisi ingin memiliki dan menguasai secara fisik, yang akhirnya cintanya pada batasan fisik. Ini akan menjadi rusak. Kalau kalian ada dan boleh banget, Bapak kata boleh banget kalian punya harta benda, punya koleksi-koleksi yang istimewa dan boleh banget, ya, boleh. Bahkan kalian dianjurkan menjadi orang yang mampu, orang yang kaya dalam tanda kutip sesuai dengan status kalian. Kenapa? Karena ternyata kalian kalau ingin menyempurnakan keislaman kalian dalam pengabdiannya, minimal kalian mengunjungi apa namanya?
yaitu Baitullah, panggilan Allah. Itu minimal. Bisa lagi yang punya rumah, nah tuh, yaitu hajil hakiki, haji hakikat. Secara lahiriah, haji syariat, haji secara lahiriah, secara syariatnya ialah pergi menunaikan ibadah haji atau umroh. Itu panggilan, kita memenuhi panggilan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata al akhir. Kita memenuhi panggilan Allah, tapi berjumpa yaitu dengan rumahnya. Untuk ketemu rumahnya saja kalian harus punya uang minimal, itu adalah 50 jutaan. Itu untuk sekarang. Haji kalian daftar 12 atau 15 tahun yang akan datang baru kalian boleh masuk, kuotanya itu begitu antriannya. Coba. Oleh karenanya diberikan alternatif umroh yang nilainya sama dengan haji. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ternyata nih surga akhirat itu diborong semua sudah. Oleh siapa? Orang-orang kaya. Rasulullah menyatakan, enggak harus begitu. Iya, karena saya yang miskin itu tidak bisa melakukan sebagaimana mereka. Mereka sodako, mereka memberikan infak, mereka memberikan berbagai macam segalanya. Termasuk haji, saya enggak bisa. Umroh, saya enggak bisa. Rasul menjelaskan tidak begitu, ya. Tidak harus begitu. Ada banyak yang kalian bisa melakukannya. Contoh, siapa saja yang sholat subuh berjamaah, menghadiri di satu tempat berjamaah dari rumah datang, apalagi istiqomah, maka nilainya sama dengan haji dan umroh. Itu mabrur dan makbul, udah jaminannya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal semacam itu. Tidak harus secara fisik kalian semuanya ke sana kalau memang tidak mampu, tidak kuasa dalam urusan finansial. Namun bisa dalam hal lain juga seperti meletakkan, contohnya memberikan santunan terhadap fakir miskin, memberikan hartanya di sebagian di jalan Allah, walau hanya sekedar yang kalian punya. Sebut saja kalian punya 100.000, diberikan sebahagiannya. Atau mungkin kalian melepaskan hanya untuk diri kalian sendiri saja, atau untuk diri kalian dan keluarga secukupnya, lebihnya adalah untuk di jalan Allah. Itu diterangkan adalah sama dengan haji mabrur. Karena pernah diceritakan dalam suatu riwayat. Itu sebagai contoh dan banyak lagi. Kita tidak akan membahas ke sana. Yang jelas bahwa siapapun yang mengikat dirinya dengan sesuatu atas dasar cinta, cintanya didasari oleh ambisi ingin menguasai dan memiliki, itu pasti yang ada penderitaan. Karena apa? Karena telah meletakkan sampah di dalam hati yang tidak menutup kemungkinan terbakar, membuat pengap. Itu wahai anak-anakku semuanya. Nah, oleh karena itu nikmati apa yang telah Allah alirkan kepada kalian, kepada kita. Nikmat-nikmat Allah yang berlimpah kepada kita. Syukuri. Jangan kalian melampiaskan kenikmatan itu sebatas pada nafsu, sebagaimana yang telah dibahas pada kajian yang lalu. Kajian yang lalu telah membahas bahwasanya beliau menyatakan an-nasu fi wurudil minani ala salasati aqsam, yakni manusia pada umumnya
dalam menghadapi nikmat karunia yang berlimpah pada dirinya itu ada 3 bahagian. Yang pertama sudah dibahas, tapi belum tuntas. Kami akan jelaskan kembali sedikit ya, supaya runut. Mudah-mudahan tiga-tiganya malam ini terbahas. Jadi 3 golongan, 3 bagian atau 3 sikap, ya mungkin lebih baik sikap gitu, karena golongan itu nanti sangkanya golongan suatu sekte. Tidak, ini jadi manusia itu adalah mempunyai berbagai macam sikap di dalam menghadapi atau menerima karunia Allah, nikmat dari Allah. Mensikapinya itu adalah bermacam-macam. Di sini diterangkan 3 orang-orang yang mensikapi nikmat itu. Bagaimana dia? Yang pertama disebutkan ialah bahwasanya farihum bil minani lamin haisu muhdiha wa munsyiha walakin biwujudi mut'atihi fiha. Yakni orang yang pertama ini dia bergembira, senang dengan berbagai macam nikmat karunia dari Allah, tapi dia hanya melampiaskan, menanggapinya dengan nafsu dirinya dan memuaskannya dengan nafsu dirinya pula. Baik dalam arti nikmat yang disebut lahiriah maupun nikmat batiniah. Artinya nikmat lahiriah itu nikmat yang terkait dengan finansial. Ada yang nikmat secara batinnya yang terkait dengan masalah wilayah jiwa, psikologis, dan termasuk ibadah. Apa ini maksudnya? Barangkali kalian belum paham. Artinya orang ini menikmati karunia Allah itu tidak mengembalikan kepada Allah, tapi dia merasa bahwa itu adalah satu anugerah atau nikmat. Sebut saja dalam kalimat yang lebih sopan, ini adalah rizki yang berlimpah. Ini adalah kesehatan yang yang ada pada dirinya. Itu semua tidak disandarkan kepada Allah, melainkan disandarkan pada usaha dan ikhtiar dirinya. Dia dapat rezeki banyak karena aku rajin kerja. Dia menjadi orang kaya karena aku rajin berjuang, usaha, ikhtiar. Saya beribadah karena saya adalah suka deket-deket dan rajin ngaji dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi melampiaskan dengan nafsunya dan menikmati fasilitas itu juga hanya sebatas dengan nafsunya, dinikmati oleh nafsunya. Sebagai contoh, nih kalian gak usah jauh-jauh. Mungkin kalau terlalu mengawang-awang jauh mungkin akan menjadi ribet. Ya sebut saya begini, Bapak langsung fokus pada poin. Gini, kalau di antara kalian semua pada saat makan, kalian tidak membaca bismillah, kemudian kalian menikmati makan itu, begitu kalian bergairah, apalagi makanannya itu adalah makanan favorit kalian. Entah itu ada yang favoritnya sambal terasi, ya. Walaupun bau terasi tetap aja dicari. Nah, itu loh. Ada lagi contohnya yang suka sayur asem, walaupun hanya sebatas ikan teri dengan ikan sepat atau ikan asin dan sebagainya, itu rasa pada saat makan itu semangat banget sampai mata itu adalah tidak menoleh ke kiri kanan, mertua aja nggak kelihatan karena mertuanya di Jawa kampung. Semua itu begitu gairah makannya itu, tidak ingat sama sekali pada Allah, baca bismillah aja enggak. Itu yang kami maksud, dan itulah orang yang menikmati anugerah Allah itu hanya dengan nafsunya. Begitu juga kalian yang sudah suami istri. Ini bagi yang
18 ke bawah tutup telinga. Kalian contohnya hubungan suami istri nggak ingat Allah dan nggak takbir pada saat sampai puncaknya, kan diharuskan, maksudnya suruh takbir apa sih? Supaya kalian tuh ingat bahwa itu nikmat Allah, jangan sampai ditegur oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Kalian takbir 3 kali. Karena pada saat itu kalian merasakan 3 kali. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan kenceng-kenceng kalau kalian masih ngontrak. Khawatir tetangga dengar, apalagi sama-sama salikin. Nanti teriak lagi, takbir nih ya, gitu loh. Repot lagi ya. Karena kalau salikin kan ciri khasnya kalau ngajak istri bilang, yuk pada takbiran, oh ya boleh gitu loh. Tapi kan elegan ya, takbiran daripada ngomongnya takbiran aja takbiran gitu. Nah itu kalau kalian tidak ingat terhadap Allah, sama saja kalian itu adalah melampiaskan kenikmatan anugerah Allah itu hanya sebatas pada wilayah nafsu. Tadi makan, kalian pakai kendaraan, tidak, kalian mau pakai kendaraan, mau keluar tidak membaca Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sering baca doa gitu enggak? Jangan bohong, enggak gitu dong. Jarang, maksud jarang Pak, kalau ingat sih iya, ya kalau ingat mah iya, nggak usah dikatakan. Karena di sini dikatakan fahada minal ghafilin, itu adalah orang-orang yang lalai, yang begitu disebutkan. Ya ini karena apa? Dia terpesona, duduk di mobil, langsung jalan, menikmati mobil. Itu fasilitas, lupa terhadap Allah. Itu sebagai tanda orang yang menikmati karunia Allah itu dengan nafsunya. Apalagi apa saja sih sudah kalian kembangkan. Contohnya sudah sederhana banget. Kalian makan, kalian minum, apalagi kalau udah minum sambil berdiri, nggak baca bismillah, ditegur, baca bismillah, sudah di dalam hati tuh. Padahal dia nggak baca, ngeles.com, hanya ngeles gitu loh. Sudah baca di dalam hati kok gitu. Emangnya baca bismillah harus teriak-teriak? Padahal enggak gitu loh. Jadi kan sudah berlipat-lipat. Sudah dia menikmati anugerah Allah dengan nafsunya. Udah begitu diajak untuk ingat ternyata enggak mau. Bohong lagi. Kan udah berlipat ganda akhirnya. Kenapa? Nafsu lagi. Kalian tidur tidak baca doa. Mau tidur baca doanya. Bukannya yang sesungguhnya doa, malah dia doa apa doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya, ini mau tidur, Allahumma lakasumtu, ya, nah, ya. Giliran buka, bacaan doanya Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, diemut deh, coba deh, mau kamar mandi dan masih banyak lagi. Coba deh renungkan baik-baik, itu yang dimaksud mu'alif ini gitu loh, yang dikehendaki dengan farihum bil minani la min haitsu muhdiha wa munsi'iha walakin biwujudi mut'atihi fiha. Yakni mereka itu dia bergembira dengan segala nikmat-nikmat itu bukan karena yang memberikan nikmat itu, tetapi karena dia melampiaskan dengan hawa nafsunya. Nah itu, coba deh, kalian naik motor, baca bismillah enggak? Bismillah tawakkaltu Allah. Kemudian kalian berzikir enggak? Benar kalian naik naik mobil, naik kereta, pesawat dan sebagainya, baca enggak? Mungkin kalau naik pesawat sih barangkali kalian baca sebisa-bisa baca. Karena apa? Bacanya itu bukan karena ingat Allah, tapi takut. Nah itu loh. Karena takut apa? Takut jatuh nih pesawatnya. Karena naik pesawat kan paling-paling. Orang kalau sudah naik pesawat kan udah pasrah beneran, udah ada mau dibawa kemana juga kalian nggak tahu. Nggak bisa, karena pada saat kalian lagi di jalan protes nggak mau kemudian turun kayak angkot gitu, nggak bisa. Itu persoalannya.
Jadi baca doanya karena takut, takut nanti masuk mendaratnya di laut, repot juga kan, itu. Takut. Jadi memang manusia itu harus diberikan shock terapi mungkin kelihatannya tuh, atau sesuatu yang ini baru dia ingat lagi kepada Allah. Kasih sakit ingat kepada Allah. Kasih penderitaan ingat kepada Allah. Tapi ada juga yang dikasih penderitaan malah tidak ingat. Karena apa? Lebih tertutup dengan nafsunya. Dikasih penjelasan juga tidak bisa. Dikasih pemahaman juga tidak bisa. Lebih mengedepankan apa yang ada pada dirinya. Apa yang diinginkannya. Tidak pernah memperhatikan yang lain. Tidak pernah memperhatikan saudaranya. Kalian sebagai istri tidak pernah memperhatikan apa si suami ini persoalannya dan apa saja, terkadang kan semacam itu. Begitu juga bagi suami tidak juga memperhatikan istrinya seumpamanya apa sih masalahnya gitu loh. Itu kan contoh-contoh ya. Nah ini oleh karena itu ya kembali lagi bahwa bagian atau orang yang pertama, golongan yang pertama ya. Ini ya golongan yang pertama ya, atau orang yang mensikapi yang pertama nih, itu adalah orang termasuk golongan orang-orang yang dikehendaki minal ghafilin, dari golongan orang-orang yang lalai. Nah itulah orang yang lalai, orang yang lupa terhadap Allah. Ini kalau di awal-awal hikam disebutkan ialah golongan orang yang min alamatil i'timadi alal amalin nuksanur roja'u inda wujudil zalal. Jadi tanda-tanda orang yang berpegang, bersandar diri pada suatu amal, dia akan putus asa pada saat apa yang dituju dia tidak dapat. Dia kecewa pada saat apa yang diinginkan dia tidak dapat. Karena apa? Karena dia mengandalkan usaha, mengandalkan strategi, teori strategi usaha dan ikhtiarnya. Nah itu semacam itu ya. Kita lanjutkan. Jadi golongan yang pertama ialah disebut minal ghafilin, yaitu orang yang lupa terhadap Allah, lupa yang memberi nikmat. Sedangkan golongan yang kedua, wa fariqum bil minani min haitsu annahu syahida minnatan mimman arsalaha wa ni'matan mimman awsalaha yasduku alaihi qaulu ta'ala qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa kharum mimma yajma'un. Yakni bahwasanya golongan yang kedua, orang yang bahagian yang mensikapi yang kedua ini ialah orang yang melihat nikmat itu ya, dia merasakan nikmat itu, dia bergembira dengan nikmat-nikmat itu karena merasakan bahwa itu benar-benar karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kepada yang memberi nikmat. Makanya dia selalu ingat terhadap Allah. Pada saat ia mendapatkan sesuatu, dia mengucapkan Alhamdulillah. Pada saat dia melihat sesuatu yang istimewa, Subhanallah. Pada saat dia melihat sesuatu yang sangat dahsyat, Masya Allah. Pada saat dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa, Allahu Akbar. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang selalu terekspresikan dengan sebutan-sebutan dan selalu menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mendapatkan rezeki sedikit banyaknya, Alhamdulillah. Mendapat karunia apa saja, Alhamdulillah. Semuanya adalah Alhamdulillah. Bahkan dia selalu beriktikad, qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena dianggap semuanya adalah musibah. Baik dan buruknya seorang itu adalah disebut fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji, kami akan coba kalian dalam bentuk keburukan yang datang dan kebaikan yang datang ialah fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami semua itu dikembalikan. Dengan kata lain, nikmat apapun yang sampai kepada kalian itu adalah
Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira nikmat itu bukan ujian, mampu nggak mengembalikan kepada Allah. Golongan yang kedua ini, orang yang kedua ini ialah mensikapi dalam kegembiraannya menerima nikmat itu ialah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Konsekuensinya apa sih kalau orang yang ingat? Contohnya, kalau kalian ingat kepada Allah seperti tadi makan, tentu saja sebelum makan kalian lihat, ya Allah, rasanya ini nikmat banget masakannya, ya Allah. Langsung kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung makan. Walaupun pas makan ternyata asin banget, kalian alhamdulillah, istriku kebetulan saya itu lagi kepengen asin. Wah, kalian seneng gak kalau punya suami semacam itu? Bukannya ngamuk. Nah, bukannya ngamuk, nah tuh loh. Alhamdulillah, nah tuh loh. Enggak kurang garam, bilang lagi. Alhamdulillah wahai istriku, ya. Ternyata kamu tuh pandai banget ya mengetahui hati suami. Suami itu sebenarnya kepengen yang enggak asin-asin, nah tuh loh. Udah. Besoknya lagi masakin tanpa garam. Alhamdulillah istriku cantik banget ya, kamu itulah solehah banget ya, tapi ya keterlaluan gitu loh. Mentang-mentang ini masa sih gitu loh. Nah itu sebagai contoh-contoh ya Allah nikmatnya kalau tauhid itu diamalkan. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Termasuk kalian mendapatkan anugerah istri itu dari Allah. Kalian mendapatkan anugerah suami itu dari Allah, anak dari Allah. Semua itu kan kenikmatan, anugerah dari Allah. Kembalikan semuanya kembali kepada Allah. Bahwa suami adalah milik Allah, istri itu adalah milik Allah, anak itu milik Allah. Semua itu hanya sekedar titipan, pemberian dan titipan amanat Allah. Maka kalian wajib memelihara, menjaga amanat itu. Bukan memiliki dan menguasainya. Catat baik-baik. Itu semua anugerah dari Allah, amanat dari Allah yang harus kalian pelihara, kalian jaga, bukan kalian miliki dan kuasai. Itu loh. Ini kan keliru. Kita itu kebanyakan manusia, akhirnya amanat dan anugerah itu justru menjadi milik, menjadi kekuasaan diri kalian. Itu yang salah. Banyak orang tua stres melihat anaknya. Karena apa? Orang tua itu merasa bisa mendidik anak. Orang tua itu merasa bisa menyantuni, memberikan dan memfasilitasi anak. Padahal dari Allah semuanya. Kalau merasa bisa memberikan fasilitas terhadap anak, bisa memberikan apa saja terhadap anak, termasuk bisa mendidik, siap-siap saja untuk kecewa. Kalian jadi orang tua. Kalian harus bisa mengembalikan, ya Allah engkau telah berikan dan sudah aku tebus dengan akekah. Sudah aku tebus amanat ini yang berarti saya akan memelihara dan menjaganya. Kembali kepada engkau pula ya Allah saya kembalikan karena sebeginilah saya mampu memelihara dan menjaga amanatmu tersebut ya Allah, saya kembalikan kepada engkau. Itu begitu harusnya. Jadi jangan dikuasai. Kalian sudah sering membaca awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara, yang menjadi pemelihara pendidik alam semesta ini, dan kita termasuk anak-anak kita, harta kita semua adalah milik Allah karena Allah yang memeliharanya, Allah yang mendidiknya, yang mendidik anak kita Allah, yang membesarkan anak kita Allah. Kita ini semua hanya menjadi alat untuk membesarkan anak. Ini pun estafet. Jangan kalian merasa berjasa telah membesarkan anak, sementara kalian juga dulu dibesarkan oleh orang tua kalian. Ini estafet. Jangan kalian merasa telah saya mendidik anak, sudah sedemikian rupa, kurang apa lagi, anak kok macam-macam dan enggak ada terima kasih. Lah lu sendiri terima kasih enggak terhadap orang tua? Harus begitu dong. Kita tuh adalah mendidik anak tuh bayar. Semacam hitung-hitungan begitu bayar deh.
Bayarnya lebih bagus nggak daripada orang tua kalian? Kalian memberikan fasilitas pendidikan dan memelihara anak kalian, sama nggak? Nah, tuh. Lebih bagus lagi nggak? Nah, itu kan bisa difahami semacam itu. Jadi kalau kalian mendapatkan anugerah, nikmat dari Allah, bergembiralah boleh, karena memang kalian harus bersyukur. Maka konsekuensinya rasa syukur itu harus pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurnya itu bagi yang mendapatkan rezeki sebagai bentuk rasa syukur pertama ialah apa? Mengeluarkan sebagian hartanya, mengeluarkan sebagian rezekinya yang disebut infak. Itu minimal 2,5%. Bapak ulangi lagi, minimal 2,5%. Tapi bagi salikin akmaliyah, Bapak wajibkan 10%. Karena apa? Karena kalian sudah orang khusus, sudah mutawassyid pertengahan. Kalau orang awam mungkin minimal 2,5%, dan itu disebut sepelit-pelit orang Islam. Sayyidina Abu Bakar 100% rasa syukurnya, memberikan semua harta bendanya untuk jalan Allah. Sayyidina Umar 75%, Sayyidina Utsman 50%, Sayyidina Ali 25%. Para sahabat adalah 20 sampai nyaris tidak ada yang 2,5%. 2,5% itu untuk standar minimal. Kalau kalian ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, jangan milih yang minimal dong. Tentu saja kalian memilih yang lebih dari minimal. Ya sudahlah, minimalnya berapa sih? Sudahlah, ini adalah bukan termasuk maksimal, ini sedang, biasa-biasa saja. Itu 10% sebagaimana zakat pertanian. Zakat pertanian itu 10%. Nah itu loh, itu zakat pertanian loh. Jadi kalau orang bertani itu 10% wajib dikeluarkan. Nah oleh karenanya kalian anggap seperti petani di dalam mengambil sesuatu yang berarti halalan thayyibah. Maka 10% akan menjadi halalan thayyibah. Sudah halal dan baik rezeki kalian. Kemudian salurkan kemana? Ya sudah jelas. Kalian menyalurkannya ialah media. Kalian sudah jelas bahwa kalian punya majelis, kalian punya kampung ruhaniyah, kalian punya rumah ruhaniyah, ialah akmalah. Letakkan di sana, dan itu lebih baik bagi kalian dengan cara apa saja, langsung ke pengurus atau langsung ke tempat-tempat yang dimana telah disediakan, itu lebih istimewa. Dan Bapak melihat insya Allah Bapak diberikan anugerah memperhatikan dan melihat mana orang-orang yang bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah seperti rezekinya, atau mana para salikin yang tidak bersyukur, mana salikin yang pelit, dan mana salikin yang benar-benar menuju kepada Allah, yang mensyukurinya. Nikmat-nikmat itu dari Allah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertengahan, ini yang mutawassit, dan itu harusnya kalian semua sudah di sini. Bukan seperti yang pertama, hanya bergembira karena karena memperhatikan dan menikmati anugerah Allah. Bukan dia mensyukuri anugerah Allah. Jadi lebih kepada menikmati anugerah Allah daripada mensyukurinya. Kalau yang kedua, mensyukurinya, bergembira dengan rasa syukur dan mengembalikan kepada Allah karena tahu bahwa semua fasilitas itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini firman-Nya adalah diletakkan, disesuaikan, artinya sesuai dengan qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yakni bahwasanya mereka itu merasa mendapat kurnia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, maka dengan itulah ya bahwasanya mereka itu ada kegembiraan, ada kesukaan gitu.
yang begitu luar biasa, karena apa yang mereka kumpulkan itu mereka tahu bahwa semua itu dari Allah. Allah memberikan kebebasan, bahkan Allah telah meletakkan rasa suka terhadap sesuatu apa saja. Itu sudah diisyaratkan di dalam firman Allah yang sering Bapak bacakan, bahwasanya zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am. Yakni bahwasanya dijadikan rasa indah pada diri kalian, secara syahwat kalian suka, kalian bergairah untuk memiliki. Siapa? Kalian untuk memiliki, untuk mempunyai terhadap apa saja, yaitu anak dan istri, suami dan istri, nah tuh. Suami, istri, anak-anak, nah tuh. Semuanya itulah rasa suka, senang, termasuk mengumpulkan harta benda dari jenis perak maupun emas, dari emas maupun perak, artinya dari yang leks maupun yang biasa, nah tuh. Termasuk kalian juga punya kendaraan yang bagus, punya sawah ladang, artinya punya penghasilan tetap, atau punya bisnis, atau kalian punya ternak, dan banyak lagi. Namun Allah menyatakan dzalika mata'ul hayati dunya, itu hanya sebatas perhiasan kehidupan atau kehidupan dunia belaka. Wallahu indahu husnul ma'ab, maka yang paling baik kembali itu adalah kembali kepada Allah. Itulah yang sering Bapak jelaskan pula di dalam kitab Syarhus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin juga menyatakan bahwasanya ad-dunya mal'unatum mal'unum ma fiha illa ma kana lillah. Ad-dunya mal'unah, dunia itu laknat, mal'unun, dan barang siapa yang ada di dalam dunia itu terlaknat, mal'unum ma fiha, yakni yang di dalam dunia itu terlaknat, apa saja, siapa saja yang ada di dalamnya, illa maka nalillah, kecuali siapa saja yang ada di jalan Allah. Maka konsep ini harus kalian lakukan di jalan Allah agar tidak terpedaya oleh dunia, tidak hanyut dalam urusan dunia, akhirnya kalian terjebak di dalam pusaran nafsu, bahkan tenggelam dalam lautan nafsu dunia. Ini bahaya lagi. Jadi kalian harus mensikapi, mensyukurinya, mengembalikan kepada Allah dengan cara semuanya kalian lakukan untuk di jalan Allah. Contohnya seperti tadi Bapak jelaskan, kalian mau keluar baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sama ini di jalan Allah. Andai pun kalian di tengah jalan akhirnya lirak-lirik, macam-macam ini dan itu masih di jalan Allah selama kalian tidak melakukan yang frontal yang akhirnya menjadi bentuk kemaksiatan dan dosa. Itu tetap di jalan Allah, nggak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki naik motor, pas di depan, ternyata ada yang bugil. Langsung kalian melotot, ternyata sapi. Memang dasar sapi kan ya. Nah, nggak bisa pakai baju. Jadi kalau orang yang bajunya tipis-tipis, itu adalah ada dua kemungkinan. Nah, sapi atau kambing gitu loh ya, yang nggak pakai baju tuh. Nah, ya. Dah, kita lanjutkan. Jadi kita harus baca dan niatkan dalam hati kalian. Niat ingsun, kulo, bade, itu bahasa Jawa ya. Jadi saya niat pergi untuk mengais rezeki dengan usaha dan ikhtiar untuk bekal ibadah, untuk menafkahi anak dan istri, untuk bekal ibadah. Tuh niatnya begitu. Jadi apa yang kalian lakukan itu di jalan Allah. Yang penting awal kalian Bismillahirrahmanirrahim, itu sambil diniatkan, ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam mengais rezekimu ya Allah, untuk bekal ibadah diriku dan keluargaku ya Allah. Coba deh begitu niatnya.
Itu ibadah. Seperti kayak orang sholat nih, pertama takbirnya Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar itu Allahnya konsentrasi khusyuk terhadap Allah. Itu selanjutnya walaupun gak khusyuk, kalian masih dihitung khusyuk, dimaklumi. Karena kalian masih salikin, itu semacam itu. Takbir, yang penting takbirnya. Pada saat kalian qasad memukoronakan, kemudian niatnya itu langsung Allahu Akbar. Pokoknya pada saat Allahu Akbar itu kalian harus melepaskan semuanya, hanya Allah yang ada. Klik di situ, seolah-olah kalian sedang berhadapan dengan Allah, seolah-olah kalian sedang ya sudahlah, pokoknya dalam arti di situ kalian benar-benar dengan Allah. Itu sudah memenisar dan itulah sudah cukup. Andai saja kalian selanjutnya akhirnya belentang-belentong khusyuknya aja, kadang ingat kadang enggak, kadang ingat kadang enggak, terus tarik ulur, itu masih dimaafkan. Itu begitu. Jadi pas saat kalian keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat. Jadi kalian kemana saja itu dihitung ibadah. Walaupun mampir ke warung pojok dihitung ibadah. Mampir ke warung remang-remang dihitung ibadah. Kenapa? Ya orang hanya sekedar remang-remang, apa hubungannya? Kan romantis. Nggak apa-apa, temaram namanya. Karena sekarang kafe-kafe itu remang-remang semuanya. Dulu remang-remang itu, warung remang-remang itu hanya ada di Pantura. Sekarang di Jakarta semua kafe itu remang-remang. Ya. Sengaja cahayanya diminim-minimkan supaya romantis gitu loh ya. Nah itu juga salah satu di antara mengasah ya sensitivitas jiwa kita, itu salah satu ya. Dah, kita lanjutkan. Jadi semuanya niatkan. Jadi kalau kalian niatkan untuk bekal ibadah, insya Allah itu adalah golongan orang-orang yang ada di jalan Allah, tidak masuk golongan orang-orang yang dilaknat Allah. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga itu ialah wa farihum billahi ma saghalahu minal minani dhahiru mut'atiha wala batinu minnatiha bal saghlagun nadaru ilallahi amma siwahu wal jam'u alaihi fala yashhadu illa iyahu yasduku alaihi qauluhu ta'ala qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Yang ketiga ini adalah mungkin bukan golongan kalian. Ini bisa hanya dijadikan sebagai ilmu saja. Barangkali kalian suatu saat, dan insya Allah kalian sampai ke tahapan ini, mudah-mudahan insya Allah, amin ya robbal alamin. Tahapan orang yang gembira dalam nikmat Allah, ini orang yang ketiga ini ialah golongan orang-orang yang disebut para arifin billah. Orang-orang yang khusus. Karena mereka tidak terpengaruh oleh kelezatan dan kenikmatan anugerah itu. Karena mereka sudah lezat nikmat memandang keelokan wujudullah. Mereka nikmat lezat memandang keindahan wujudullah. Mereka merasa nyaman apabila selalu dekat dengan Allah. Mereka akan nyaman apabila selalu melihat Allah. Itu. Jadi dengan kata lain, tahapan ini ialah diawali dengan tahapan syuhud dan musyahadah. Setiap melihat sesuatu ialah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah para arifin billah. Makanya firman-Nya akhirnya menyaqulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Yakni katakan biarkanlah mereka itu beserta Allah, dengan Allah artinya melihat kewujudan Allah, dan kemudian mereka itu bersenang-senang, bergembira dengan berbagai macam kegembiraan yang selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat tidak ada lain ialah melihat hanya kepada Allah Subhanahu. Ini orang yang istimewa, yang tidak sekejap pun lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sebatas melihat karunia. Andai saja dia itu suruh menimbang karunia dalam bentuk nikmat atau karunia dalam bentuk penderitaan, di sini mereka akan masuk golongan orang-orang yang ditimbang itu sama timbangannya, nikmat dan derita. Namun mereka selalu menikmatinya.
Inilah tahapan golongan yang pertama disebut adalah orang-orang yang ghafil. Kalau di awal-awal kitab hikam ini disebut ini orang-orang yang jahil. Yang pertama ini, orang yang bodoh. Orang yang jahil, orang yang ghafil, yang lupa terhadap Allah dan termasuk golongan orang yang jahil. Yang kedua, golongan orang-orang yang rujuk ilallah. Yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Walaupun dia tidak menerima nikmat tapi dalam bentuk penderitaan, dia kembali kepada Allah. Pada saat menerima nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah dengan konsekuensi mengamalkan apa yang disebut alhamdulillah itu, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Apabila mendapatkan rezeki, dia adalah mengeluarkan sebagian rezekinya sebelum diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mendapatkan penderitaan, ujian dan cobaan dalam bentuk penderitaan, dia langsung selalu berhubungan dengan Allah, minta perlindungan dan berdoa kepada Allah agar dilepaskan dari penderitaan tersebut. Ini adalah golongan yang kedua, yaitu untuk kalian semua tentunya, untuk kita semua tentunya, di mana kita selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi kalian semua yang ingin pada tahapan yang ketiga, belajar mulai dengan suhud dan musyahadah. Di mana yang ketiga ini orang-orang yang sudah lepas dari semua keterikatan dalam hati, maksudnya bukan berarti adalah dia lepas keterikatan kemudian tidak dengan dunianya, tapi dia adalah tidak terikat hatinya oleh sesuatu apapun. Jadi hatinya tidak terikat oleh sesuatu apapun. Jadi dia tidak tidak terpesona, tidak terjerembab, tidak terbawa arus oleh arus-arus yang apalagi arus nafsu dan sebagainya. Dia lebih tenang karena apa? Dia bisa melihat keelokan wujudullah karena dia menikmati semuanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia lebih utama kenikmatannya ialah melihat keelokan wujudullah dengan suhud dan musyahadah. Maka tahapan kalian dari yang pertengahan mau menuju kepada yang ketiga ini harus dimulai dengan mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, ialah suhud dan musyahadah. Pandang hakikat perbuatan itu daripada Allah. Pandang nama itu adalah nama Allah. Pandang sifat itu adalah kembali kepada Allah. Pandang zat itu kembali kepada Allah. Sehingga ia sampai pada tahapan wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha qablahu wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha ba'dahu wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha fihi wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha ma'ahu. Tidak aku melihat Allah, tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sebelumnya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sesudahnya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah padanya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sertanya. Sehingga ia pandangan sudah meliputi, maka wajar dan layak dia selalu ada dalam bentuk kelezatan dan kenikmatan, di mana ia selalu besertanya dan dengannya yang sangat istimewa sekali. Andai saja kalian sudah merasakan betapa nikmatnya melihat keelokan wujudullah, niscaya kalian tidak akan berpaling kepada yang lainnya. Niscaya kalian selalu memandang kepadanya, dan niscaya kalian selalu rindu dan ingin besertanya. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan darinya. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu haikum ajma'in wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.